Selamat malam anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran PJOK kita. Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan jangan bosan mengikuti pelajaran PJOK. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa sama saya. Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang permainan bola kecil. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang permainan bola kecil. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami variasi dan kombinasi gerak spesifikasi dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau permainan tradisional. Yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifikasi dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau permainan tradisional. 1. Variasi dan kombinasi gerak spesifikasi permainan rounders. Yang kedua, variasi dan kombinasi gerak spesifikasi permainan bulu tangkis. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak spesifikasi permainan bola tenis meja. Pertemuan pertama, permainan bola kecil. A. Variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan rounders. Permainan rounders berasal dari negara Inggris dan pertama kali dimainkan di Tudor. Pada tahun 1950, permainan rounders mulai populer di Indonesia yang dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Belanda, dan pada tahun 1951, tepatnya pada poin kedua, permainan rounders sudah dipertandingkan. Permainan rounders lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh Josh Hancock pada tahun 16 September 1887 di gedung olahraga Farragut Boat Club Chicago, Illinois. Permainan rounders merupakan perkembangan dari olahraga bisbol atau baseball atau handball yang terdiri dari seorang pelempar bola atau pitcher dan pemain pemukul atau batter. Dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat, bola rounder saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Terdapat regu yang berjaga atau defense dan regu memukul offense yang setiap regu berjumlah 12 orang. Cara memainkannya: setiap regu berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara melewati setiap marka atau base yang ada setelah memukul bola dari base tempat memukul bola dan selamat dari regu penjaga dengan tidak terkena tik bola. Lapangan rounders berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Di setiap sudut diberi marka atau base berbentuk bujur sangkar. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan rounders.
A. Lempar tangkap bola jauh dan rendah secara berpasangan. Melempar bola dengan mengayunkan tangan kanan bersamaan melangkahkan kaki ke depan beserta badan ikut menghantarkan bola. Cara melakukannya: 1. Buatlah 2 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 4 orang dan berdiri saling berhadapan. 2. Bola dipegang oleh teman yang bertugas melempar bola. Yang ketiga, teman pasangannya berusaha menangkap bola. 4. Siswa yang berdiri paling depan melempar bola, kemudian mundur ke belakang. Dilanjutkan siswa yang berdiri di belakangnya. Yang kelima, siswa yang lain menangkap bola, setelah itu mundur ke belakang. Dilanjutkan siswa yang berdiri di belakangnya. Yang keenam, lakukan sampai semua siswa mendapatkan giliran. Yang ketujuh, lakukan lempar dan tangkap dengan melambung mendatar. Yang kedelapan, lakukan dengan penuh semangat, kerjasama, dan disiplin. Perhatikan gambar di bawah ini. B. Lempar tangkap bola berpasangan dengan formasi segitiga. Cara melakukannya: 1. Buatlah formasi segitiga yang terdiri dari 3 siswa. 2. Bola dipegang oleh siswa pertama, kemudian melempar bola ke siswa kedua. Ketiga, siswa kedua berusaha menangkap bola. Yang keempat, setelah tertangkap, lemparkan bola kepada siswa ketiga. Yang kelima, siswa ketiga menangkap bola dan melemparkan kepada siswa pertama. Keenam, lakukan gerakan lempar tangkap dengan berlari membentuk segitiga. Ketujuh, lakukan dengan penuh semangat, kerjasama, dan disiplin. Perhatikan gambar di bawah ini. C. Melempar dan memukul bola berpasangan. Guru menugaskan salah satu siswa sebagai pelambung yang bertugas melambungkan bola dan yang lain untuk memukul bola. Lakukan secara bergantian. Cara melambungkan bola adalah sebagai berikut. 1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok yang beranggotakan 4 orang. 2. Siswa berbaris berbanjar ke belakang. Ketiga, siswa yang berdiri paling depan memegang bola dengan tangan menghadap ke arah teman yang akan memukul bola. Keempat, bersamaan dengan melempar bola, langkahkan salah satu kaki ke depan. Yang kelima, lemparkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul, kemudian mundur ke belakang digantikan teman yang berada di belakangnya. Yang keenam, pemukul memukul bola sekeras-kerasnya, lalu mundur ke belakang digantikan oleh teman yang berada di belakangnya. Yang ketujuh, lakukan terus hingga semua teman mendapatkan giliran. Lakukan dengan penuh semangat, kerjasama, dan disiplin. Perhatikan gambar di bawah ini. C. Melempar dan memukul bola berpasangan. Salah satu siswa ditugaskan sebagai pelambung yang bertugas melambungkan bola dan yang lain untuk memukul bola dan dilakukan secara bergantian. Cara melambungkan bola adalah sebagai berikut. 1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok dengan anggota terdiri dari 4 orang. Yang kedua, siswa berbaris banjar ke belakang. Yang ketiga, siswa yang berdiri di depan memegang bola dengan tangan menghadap ke arah teman yang akan memukul. Yang keempat,
Bersamaan dengan melempar bola, langkahkan salah satu kaki ke depan. Yang kelima, lemparkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul, kemudian mundur ke belakang, digantikan teman yang berada di belakangnya. Yang keenam, pemukul memukul bola sekeras-kerasnya, lalu mundur ke belakang, digantikan oleh teman yang berada di belakangnya. Yang ketujuh, lakukan terus hingga semua teman mendapat giliran dan lakukan dengan penuh semangat, kerjasama, dan disiplin. Perhatikan gambar di bawah ini. Kedua, bermain rounders dengan peraturan yang dimodifikasi. Peraturan yang dimodifikasi artinya peraturan tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada seperti ukuran lapangan, jumlah pemain, dan lamanya permainan. Yang ketiga, peraturan permainan rounders. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar dalam permainan dapat berjalan dengan baik dan sportif. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: 1. Permainan rounders dimainkan oleh 2 regu. Setiap regu berjumlah 12 pemain dengan pemain cadangan sebanyak 6 orang. Yang kedua, sebelum permainan dimulai diadakan undian. Regu yang memenangkan undian berhak memilih menjadi regu pemukul atau regu penjaga. Yang ketiga, pemukul diberi kesempatan memukul sebanyak 3 kali. Apabila pukulan pertama dan kedua baik, ia harus berlari ke bets. Yang keempat, urutan memukul bola sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Kelima, pemukul yang antri di belakangnya tidak boleh mendahului pemukul di depannya. Yang keenam, setiap bets hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain saja. 7. Setiap pemain regu pemukul berpindah bets, regu jaga boleh mematikan dengan cara mengetik atau membakar bets. Kedelapan, lama permainan rounders ditentukan oleh inning. 1 inning yaitu 1 kali menjadi regu pemukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Untuk peraturan resmi, permainan dilakukan dalam 7 inning. 9. Pertukaran tempat terjadi apabila A. Regu penjaga berhasil mematikan regu pemukul sebanyak 6 kali. B. Regu penjaga berhasil menangkap bola yang dipukul regu pemukul sebanyak 5 kali. 10. Kemenangan diraih oleh regu yang berhasil mengumpulkan jumlah poin yang paling banyak. 11. Cara menentukan nilai atau angka yaitu: A. Setiap bets yang dilakukan pemain mendapatkan angka 1. B. Jika dibakar atau terkena tik, tidak mendapatkan nilai pada bets tersebut. C. Apabila dapat kembali ke ruang tunggu dengan pukulan sendiri dan setiap bets selamat, maka akan mendapatkan nilai 6. Pelajaran PJOK kita tentang permainan rounders cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan berikut. Jaga kesehatan dan salam olahraga.